Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra Wahyuni Nur dengan NIM 20900120017. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas final mata kuliah Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. Nah, teman-teman dapat melihat di sini saya telah membuat sebuah mind mapping tentang anak berkebutuhan khusus. Nah, langsung saja di sini pada bagian pertama terdapat tunarungu dan tunanetra. Nah, tunarungu itu apa? Tunarungu ialah gangguan atau kerusakan yang terjadi pada pendengaran. Nah, model pelayanan apa yang kita berikan untuk anak yang memiliki gangguan tunarungu ialah itu ada dua. Yang pertama ada pendidikan segregasi dan pendidikan inklusi. Nah, pendidikan segregasi itu pelayanan pendidikan yang berbeda dari anak normal lainnya. Contohnya SLB atau sekolah luar biasa. Nah, model pelayanan tunarungu yang kedua yaitu pendidikan inklusi. Nah, pendidikan inklusi itu di mana anak bisa mengakses pendidikan berkualitas dan mengalami program transisi yang tepat. Nah, terus yang kedua di sini ada tunanetra, yaitu gangguan atau kerusakan pada penglihatan. Nah, model pelayanan apa yang dapat kita berikan untuk anak yang memiliki atau yang mengalami tunanetra itu ialah karena anak-anak yang mengalami tunanetra itu biasanya sangat bergantung pada indera lain seperti sentuhan, pendengaran, bau, dan rasa. Jadi sebagai pendidik kita mesti mengetahui bagaimana cara mengajari anak dengan cara seperti menyentuh, mendengarkan, merasakan bau dan rasa. Selanjutnya, bagian kedua ada ADHD, ASD, dan tunalaras. Nah, ADHD itu atau Attention Deficit Hyperactive Disorder ialah gangguan perilaku dengan gangguan pemusatan perhatian, pembicaraan, lepas kontrol, dan hiperaktif. Terus ada ASD. ASD itu Autisme Spectrum Disorder, ialah suatu gangguan kejiwaan pada seseorang yang muncul sejak usia dini dengan tidak berkembangnya kemampuan sosial dan komunikasinya. Dan yang ketiga ada tunalaras, ialah gangguan dalam menyesuaikan diri yang berhubungan dengan tingkah laku dengan lingkungan sosial dan masyarakat. Nah, pelayanan paling utama yang diberikan untuk anak ADHD, ASD, dan tunalaras itu yang paling penting dan yang paling harus diperhatikan itu berupa terapi yang bisa membantu mengembangkan potensi segala hambatan yang dihadapi oleh anak. Selanjutnya kita memasuki ke bagian 3 yaitu cerdas berbakat dan anak disleksia. Nah, cerdas berbakat atau yang biasa kita sebut gifted yaitu anak yang memiliki kelainan intelektual di atas rata-rata. Nah, anak yang mengalami ini termasuk anak berkebutuhan khusus karena penyerapan pembelajarannya sangat cepat dibanding anak lainnya sehingga sangat dibutuhkan kelas khusus untuk anak yang memiliki cerdas berbakat ini. Nah, selanjutnya ada disleksia. Nah, disleksia itu ialah gangguan anak pada hal membaca. Nah, pada umumnya anak disleksia ini hampir mirip dengan anak cerdas berbakat tadi. Anak disleksia memiliki IQ di atas rata-rata, namun mengalami hambatan dalam hal membaca. Karena di mata anak yang mengalami disleksia itu huruf-huruf yang biasanya kita baca dengan mudah, angka-angka yang dapat kita sebut dengan mudah di mata dan di penglihatan anak disleksia itu huruf-huruf dan angka-angka tersebut dapat bergoyang-goyang dan dapat bergerak-gerak. Jadi pelayanan seperti apa yang didapatkan untuk anak disleksia yaitu hanya mengutamakan kelas membaca khusus dengan pelan.
Selanjutnya, kita memasuki bagian keempat yaitu disgrafia dan diskalkulia. Nah, disgrafia itu ialah istilah untuk anak yang mengalami hambatan dalam menulis. Jadi, sedangkan diskalkulia ialah anak yang mengalami kesulitan belajar berhitung. Nah, model pelayanan apa yang dapat kita berikan untuk anak untuk anak disgrafia dan anak diskalkulia, yaitu kelas khusus, ruang sumber, dan kelas reguler. Itulah tadi pemaparan dari saya tentang anak berkebutuhan khusus. Nah, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya undur diri. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.